Ramli mana kau Ramli? Ramli? Ya. Li di cloud Ramli. Oke Bapak Ibu. Kita yang pertama sekali cara membuat link Jimit yang ketika Bapak Ibu lakukan saat presentasi PPL nantinya. Karena kita langsung praktek, saya tidak akan menggunakan PowerPoint karena juga memperlama waktu, langsung kita mempraktekkan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan laptop sekaligus menggunakan HP, bisa praktiknya di laptop dan di HP untuk memantau kegiatan caranya gitu. Kelihatan layar komputer saya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. Aman-aman. Bentar. Blur, Pak. Blur. Blur ya? Bentar. Banget. Untuk pembelajaran apa ini? Pembelajaran ini terpaksa Bapak Ibu harus konsentrasi ya. Karena kebetulan juga malam ini materinya juga ringan, insya Allah Bapak Ibu tidak akan banyak kendala gitu. Untuk hari-hari ke depannya Bapak Ibu akan menghadapi materi-materi yang cukup berat seperti Google untuk menyimpan tugas-tugasnya ataupun praktek mengedit video. Itu termasuk materi-materi yang cukup berat. Jadi Bapak Ibu harus konsentrasi nanti. Baik Bapak Ibu, saya izin kembali share screen. Bapak Ibu, untuk membuat link Jimit, umumnya kita kan sudah punya akun belajar. Dan bisa juga lewat akun Gmail. Tapi sebaiknya gunakan akun belajar karena menggunakan akun belajar itu banyak keuntungannya dibandingkan akun Google biasa. Bapak Ibu tinggal ketikkan aja di sini Jimit. Kemudian Bapak Ibu pilih Google Meet online video call. Bapak Ibu pilih Google Meet online video call. Kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom di laptop, pakai aplikasi Zoom, maka Bapak Ibu bisa membuka browser. Pak. Kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan Zoom di laptopnya langsung pakai browser, maka tambahkan di samping browsernya ini. Misalnya ini Zoom-nya, tinggal tambahkan di sini. New tab, tambahkan di sini. Kalau pakai browser masuk Zoom-nya, tambahkan di sini. Kalau pakai browser masuk Zoom-nya di laptop. Maaf Pak, blur Pak. Blur, Bu? Iya Pak, tidak jelas Pak di laptop Pak. Atau karena sinyal Pak. Bapak Ibu yang lain, apakah blur atau jelas? Kalau di sini jelas Pak. Okay. Jelas Pak, di sini jelas. Karena sinyal nah, Pak. Saya dari Padang tuh mungkin sinyalnya Pak.
berarti sinyal ibu yang apa? Jadi Iya. kalau kecuali misalnya kalau di saya yang kena apanya jaringannya, berarti semua orang yang akan terganggu gitu. Tapi kalau Saya cuma jelas di sini, Pak. ya, tapi kalau ada yang jelas, ada yang tidak jelas, berarti yang tidak jelas jaringannya, jaringan di tempatnya. Wifi ya, Wak, Bang. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita juga buka sesi tanya. Oke, setelah diketik Jimmy di Google ini, maka akan tampil seperti ini. Bapak Ibu klik aja ini, klik ini, Google Meet. Nah, di sini ada pilihan New Meeting. Bapak Ibu klik aja ini. Klik New Meeting. Ini untuk schedule. Ini untuk mengambil link. Tapi kalau kalau Jimmeet ini itu supaya Bapak Ibu jangan ragu-ragu, ambil aja yang ini, yang tengah-tengah ini, Start Instant Meeting. Jadi kapanpun bisa Bapak Ibu gunakan link ini. Kapanpun bisa Ibu gunakan, tetap link ini saja dipakai selama-lamanya juga bisa. Sengaja saya berlama-lama ya, karena Bapak Ibu menggunakan laptop untuk mempraktikkannya di rumah. Sengaja saya berlama-lama. Sampai di sini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, pilih Start Instant Meeting. Ini. Maka akan tampil seperti ini. Kalau seandainya akun Google-nya sudah ada di Google-nya. Bagaimana kalau akun Google-nya tidak ada, maka Bapak Ibu login dulu ke Google-nya ini. Ketika Bapak Ibu klik saya ulang ya, saya ulang. Ini kan sudah ada ini akun Google-nya nih. Sudah ada akun Google saya nih, tanda ini udah login di sini. Sudah ada. Kalau masih kosong di sini, maka Bapak Ibu harus login dulu gitu. Kalau saya ini pakai akun belajar nih. Akun belajar. Pastikan akun Google-nya sudah login. Kalau belum login, tinggal Bapak Ibu ketik aja di sini. Sign in Google. Sign in Google. Nah, sign in sini. Maka akan karena ini sudah sudah ada akun saya, maka dia ada di sini. Kalau belum ada, maka di sini kan kosong gitu. Kosong. Maka pastikan Bapak Ibu sign in dulu ke Google-nya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu pilih New Meeting. New Meeting. Pilih Start Instant Meeting yang nomor 2 ini ya. Nah, supaya bisa digunakan untuk seterusnya. Klik ini. Maka akan tampil video Bapak Ibu di sini. Di sebelah kiri ini akan tampil linknya. Linknya yang untuk Bapak Ibu bagikan. Bapak Ibu kirim ini linknya, misalnya di lokal PPG itu dalam kelompok Bapak Ibu, misalnya ketika PPL itu ada satu kelompok itu misalnya 4 orang, maka Bapak Ibu kirim ini, copy join info ini, klik. Nah, ini kan udah ada tandanya ini, sudah di copy gitu. Ini boleh di close. Silakan pergi ke WA. Pergi ke WA. Pergi ke WA. Nah, pergi ke WA, misalnya mau dilampirkan ke mana linknya gitu. Nah, dilampirkan ke mana linknya. Pilih. Misalnya grup, taruh ini grup pembekalannya, grup PPL-nya gitu. Klik kanan di sini, pilih pasti. Di ini.
enter. Nah, maka ini jangan Bapak Ibu klik ya, nanti Bapak Ibu juga masuk juga ke sini nanti. Jadi ini tinggal temannya mengklik ini supaya bisa masuk. Oke. Nanti Bapak Ibu praktekkan ya di grup WA untuk bisa membuat linknya jadi ini. Nanti ya, bukan sekarang. Nah, ini Bapak Ibu dapat melihat di sini ada mic, ini mikrofon, ada video. Nah, Bapak Ibu untuk memastikan suara Bapak Ibu itu bisa didengar oleh orang yang di dalam Jimit atau temannya yang selokal nantinya di saat PPG, ketika Bapak Ibu bicara, kok suara Ibu nggak kedengaran nih? Nah, jadi Bapak Ibu hanya menuju ke sini di bagian audio setting ini. Atau suara kebetulan Bapak Ibu ya tidak terdengar suaranya misalnya. Orang berbicara tidak terdengar, tetap menuju ke sini. Diklik tanda panah atas ini. Klik tanda panah atas ini, ada pilihan di sini. Bentar ya. Tampilnya beda nih. Karena ini kalau kita klik kan tidak tampil, biasanya kan kalau tampil. Bapak Ibu pergi ke bagian setting ini. Ini kan tampil seperti ini. Bapak Ibu pergi ke bagian setting, setelah diklik ini, di bagian sound ini, atau di bagian video pun juga boleh, karena ini serangkai ini, suara dengan video ini serangkai. Bapak Ibu klik ini, pastikan ini tampil, pilih setting ini, setting. Nah, Bisa setting. tampil seperti ini. Bentar ya, ada yang mau join, bentar. Akan tampil seperti ini. Nah, ini audio. Audio itu berarti suara gitu. Suara. Di atas ini, pastikan posisi Bapak Ibu dulu di bagian audio ini diatur dulu. Diatur. Kalau seandainya bermasalah di bagian suara Ibu berbicara tidak terdengar oleh lain, maka patokannya ada di mikrofon ini. Patokannya di mikrofon ini. Apa peralatan yang Bapak Ibu pakai? Kebetulan ini saya pakai ini. Ini mereknya Sades. Kan tampil juga Sades di sini. Nah, mic-nya nih. Tapi pasti berbeda masing-masing Bapak Ibu semua. Ini akan berbeda. Tergantung peralatan yang dipakai. Kalau tidak ada pakai headset, berarti bawaan dari laptop. Biasanya pilihannya adalah Realtek di sini biasanya. Realtek ya. Pilihannya di sini Realtek. Tapi enggak, kalau sekarang kan tidak ada bermasalah, jangan Bapak Ibu utak-atik. Kalau seandainya bermasalah, tidak terdengar ketika Bapak Ibu berbicara, maka Bapak Ibu tinggal pindahkan ya. Kalau di sini kan saya cuma 2 ini. Tapi untuk Bapak Ibu semuanya pasti akan berbeda. Ada yang 3, ada yang 2. Nah, jadi jangan panik juga. Ini kok berbeda ya, kok beda ya. Memang berbeda. Gitu. Nah, tergantung laptopnya juga. Kadang nama laptopnya tertulis di sini. Ketika Bapak Ibu berbicara, untuk memastikan mic-nya itu masuk dan bisa didengar oleh orang lain, akan ada gelombang suara seperti ini. Ini gelombang suara. Tes, 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 tes. Halo, halo, halo. Maka dia akan naik turun, menandakan suara Bapak Ibu itu sudah masuk di Zoom dan bisa didengar oleh orang lain. Itu yang pertama. Di bagian mikrofon untuk Bapak Ibu berbicara. Sekarang kita pergi ke bawah ini. Ini adalah speaker. Speaker. Ketika Bapak Ibu tidak bisa mendengarkan oleh suara orang lain, maka Bapak Ibu hanya pergi ke sini. Pergi ke sini. Ada pilihan yang banyak di sini. Pilihan banyak di sini.
Maka Bapak Ibu tinggal pilih aja. Kalau misalnya ini tidak terdengar juga, pilih yang lain. Pilih yang lain. Pilih yang lain. Contoh sederhananya Bapak Ibu menggunakan speaker portabel misalnya untuk laptopnya. Kadang-kadang kan ada speaker yang dipakai untuk di lokal itu. Maka patokannya adalah speaker apa mereknya? Cari mereknya di sini. Kalau mau pakai speaker itu. Kalau mau pakai speaker aktif, colokan ke laptopnya, maka akan kebaca di sini. Pilih nama speaker aktifnya. Maka akan keluar suaranya ke speakernya. Gitu. Kalau mau suaranya di laptop saja, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana laptopnya. Kalau di sini kan kelihatannya Realtek Digital apa Realtek apa ini audio. Ini adalah bawaan dari komputer saya. Jadi, kan speaker yang komputer saya yang mengeluarkan suaranya, bukan dari headset ini maksudnya. Untuk dua ini, Bapak Ibu, insya Allah paham ya. Pokoknya di bagian audio, audio itu adalah suara, termasuk untuk Bapak Ibu berbicara, termasuk untuk mendengarkan. Yang di atas adalah mic untuk Bapak Ibu berbicara, yang di bawah adalah speaker untuk Bapak Ibu dengar. Oke, saya kira sampai di sini cukup paham ya. Kemudian video. Video. Bapak Ibu tinggal klik di bagian sini. Misalnya videonya, aku nggak ada gambar saya ya. Kok nggak muncul ya? Karena ini ya, ini webcam saya ini pakai di Zoom, juga apa nggak mau dia masuk ya. Nah di sini jika ada tanda seru ini berarti kameranya tidak kebaca gitu, tidak kebaca oleh unitnya. Bapak Ibu tinggal apa? Tinggal coba ya, coba pakai kamera eksternal. Kayak saya ini kamera eksternal nih, yang saya pakai ini maksudnya kamera tambahan ya. Nah, cuman pastikan merek kameranya apa aja. Kalau ini yang saya pakai ini general webcam, general webcam. Nah, maka akan kebaca di sini. Oops. Nah, ini Bapak Ibu pastikan jika video Bapak Ibu itu tidak bisa tampil. Oke. Untuk audio sudah, video sudah. Kemudian kita coba ini tidak usah Bapak Ibu acak-acak, biar saja. Ini biar saja. Ini juga biar saja. Cuman dua itu saja. Untuk settingan Gmeet ketika Bapak Ibu membuat linknya untuk memastikan suara dan video itu bisa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengar suara orang lain, maka Bapak Ibu bisa mendengarkannya. Ketika Bapak Ibu bicara, orang lain bisa mendengarkan Bapak Ibu berbicara. Itu untuk pengaturan. Nah, untuk apa ini? Kita coba geser ke kanan ya. Ini jika ini tanda seperti ini enggak usah panik juga Bapak Ibu. Ini kan tidak ada orang yang join gitu, makanya ada pemberitahuan. Jadi Bapak Ibu tekan aja stay in the call. Ini untuk melihat apa ya? Ini untuk subtitle aja ya, untuk bahasa saja. Ketika Bapak Ibu bicara, maka akan keluar terjemahan bahasa Inggrisnya aja. Enggak usah diklik ini, biar aja. Akan mengganggu. Ini adalah reaksi. Ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran online, ini kalau mau memberikan A+ atau apa, ini Bapak Ibu pilih. Cuman yang di sebelah kanan ini jangan sampai kepencet ya. Mana tahu Bapak dosennya sedang berbicara, Bapak Ibu tekan ini, bahaya juga gitu. Jangan ini, hati-hati ini. Sampai ini aja, sampai berbicara ini Bapak Ibu fokus di sini saja.
kecuali ini memang ada yang lucu, boleh ini pilih ketawa. Arah ke sini juga hati-hati Bapak Ibu, jangan ketekan tanda jempol ke bawah itu. Nanti ngamuk dosen Bapak Ibu nanti. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke apa? Mau menurunkan ini, tinggal tekan ini. Hilang dia. Mau memunculkan tekan ini. Mau menghilangkan tekan lagi. Kalau yang ini tanda panah atas ini untuk presentasi. Bapak Ibu, misalnya dosen mau melihat tugas Bapak Ibu secara langsung. Coba Ibu tampilkan tugasnya, kata dosen kan. Maka ini yang Bapak Ibu pilih. Namun Bapak Ibu pastikan dulu mana yang akan ditampilkan. Saya contohkan ya. Jadi sebelum ini ditekan, Bapak Ibu pastikan dulu mana yang akan ditampilkan. Saya ambil sembarangan aja. Ini. Saya mau buka ini. Filsafat pendidikan ini. Jadi buka dulu. Dibuka dulu. Ini. Nah, jika kebetulan apanya, misalnya PDF atau Word-nya ya, biasanya kan Word itu kalau belum masuk ke apa, ke LMS, ini dalam kena Word misalnya. Pastikan ini tidak dua-dua ya supaya layarnya agak besar itu. Jadi Bapak Ibu tekan untuk membesarkan layar ini boleh untuk secara manual saja seperti ini ya. Ini tanda tambah ini, tanda tambah. Ini bawah ini, tambah. Ini Bapak Ibu besarkan. Kalau terlalu besar, tinggal kurangi. Oke, seperti itu misalnya. Sudah disiapkan bahannya, misalnya mau ditayangkan di depan dosen, maka Bapak Ibu pergi ke Jimit-nya lagi, ditutup ya, Bapak Ibu. Pergi ke Jimit-nya lagi, ini sudah saya standby-kan. Jadi Bapak Ibu tinggal membiasakan, jangan panik itu. Kadang-kadang kita pakai laptop, ini mana nih. Jadi ini sudah standby, tinggal Bapak Ibu untuk share screen. Share screen ini tanda panah ini. Ini mengganggu, ini saya tutup dulu ya. Ini sudah standby, tinggal untuk memperlihatkannya. Tekan tanda panah present now ini, tanda panah atas ini. Maka pilih di antara yang tiga ini. Biasanya ini kalau Chrome Tab ini hanya untuk menampilkan sebagian Chrome ya. Sebagian Chrome mau menampilkan YouTube saja misalnya link apa. Karena kan kita buka banyak tab di sini kadang ya. Saya kebiasaan itu ada WA di sini, ada YouTube misalnya. Ada misalnya di sini ada PDF yang mau ditayangkan misalnya atau PowerPoint misalnya. Nah, ini pilihannya adalah Chrome tab. Windows pun seperti itu, mau menampilkan yang mana gitu. Ketika kita menampilkan hanya Word saja misalnya, maka Word itu saja yang tampil. Meskipun Bapak Ibu buka WA, tidak akan kelihatan oleh orang lain. Namun hal itu kalau tidak terbiasa, nanti orang kebingungan, ini mana nih gitu. Jadi untuk supaya bisa melihat semua apa yang Bapak Ibu buka, yang pilih yang sederhananya ini saja. Entry screen ini. Entry screen ini pilih. Kalau yang dua ini mungkin ketika Bapak Ibu sudah mahir nantinya. Sudah terbiasa gitu. Kalau belum terbiasa menggunakan yang dua ini, nanti orang bingung nih, belum tampil Bu. Ribut orang nanti. Jadi untuk supaya orang bisa melihat apa yang Bapak Ibu tampilkan, pilih saja yang sebelah kanannya ini. Setelah ini dipilih, letakkan kursornya di sini,
diklik, klik ini, pilih share ini, pilih share. Nah, ini nanti akan seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa, maka akan bingung nih seperti apa layar saya ini. Nah, bingung kan, bingung. Enggak usah bingung. Jadi Bapak Ibu pergi aja ke Word yang mau ditampilkan tadi. Pergi ke Word yang mau ditampilkan tadi. Ini boleh saya apa dulu? Nggak kita kecilkan aja nggak apa-apa. Pergi ke Word-nya, tampilkan ini, besarkan. Maka orang akan melihat apa yang Bapak Ibu tampilkan. Tanda dia tampil membuktikan Bapak Ibu itu sudah share screen. Ini akan tertulis di bawahnya. Meet Google is sharing your screen. Bapak Ibu tinggal menjelaskan tugasnya seperti ini. Tinggal geser-geser menjelaskan. Itu ya, kalau yang tahun sebelumnya ada seperti itu. Dosen itu mau melihat apa yang kadang-kadang kita tulis. Kadang-kadang dia hanya melihat hanya satu contoh mahasiswa saja. Misalnya kebetulan tugas Bapak Ibu itu bagus dari yang lain. Coba yang dibuat oleh Ibu Tati misalnya. Itu bagus tugasnya, bisa Ibu Tati tampilkan. Maka Ibu tampilkan seperti ini untuk diperlihatkan kepada teman yang lainnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai ini, sudah selesai share screen ini, maka Bapak Ibu untuk menutupnya tinggal stop share ini, stop sharing ini. Klik stop sharing. Nah, Bapak Ibu bisa close ini tugasnya supaya tidak mengganggu layarnya. Akan tampil seperti ini lagi. Maka teman-teman Bapak Ibu di Jimbitnya akan tampil di sini. Ketika Bapak Ibu sedang melakukan share screen itu, teman Bapak Ibu tidak akan bisa Bapak Ibu lihat, kecuali Bapak Ibu menggunakan dua perangkat untuk memantau temannya, pakai satu perangkat lagi, misalnya satu HP. Gitu. Ketika Bapak Ibu share screen memang tidak bisa melihat teman yang sedang berada di Jimit. Begitupun juga Zoom. Tidak, ketika saya mau share screen ini, saya tidak melihat Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu biasakan, jangan Bapak Ibu panik. Gitu. Ini mana orangnya nih? Padahal orangnya ada semuanya. Untuk apa? Untuk melihat orang itu ada partisipasi di bagian apa ya? Kanan nggak salah, itu bisa melihat jumlah orang. Kalau di sini jumlah orang yang ada di Zoom ini ada sekitar 130-an ya. Nah, itu cara presentasi lewat Jimit. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk apa? Kalau kadang-kadang untuk disuruhnya dosen itu minta direkam. Ketika kita melakukan PPL, rekam langsung videonya ya. Itu dilampirkan di LMS tugasnya. Kalau pakai akun belajar, ada pilihan rekamnya di sini. Enggak ada ya, akun yang apanya? Akun yang fasil loh di ada ya. Nanti akan ditunjukkan bagaimana cara merekamnya. Namun kita memastikan dulu LMS-nya Bapak Ibu, karena LMS PPG untuk tahun ini belum bisa dibuka ya. Kita mau lihat dulu LMS-nya seperti apa. Kalau ada keterangan nantinya melampirkan rekaman PPL, terpaksa kita belajar bagaimana merekam layarnya. Namun karena ini cuma 40 hari, mana yang dipangkas kita juga belum tahu. Jadi patokannya kita masih yang lama aja dulu. Di bagian ini ada tanda RSN. Ketika Bapak Ibu bertanya, maka tekan ini, atau instruksi misalnya, tekan ini, maka akan tampil seperti ini. Ketika sudah, turunkan tangannya. Kemudian ini ada titik 3 di sini. Ini untuk menampilkan apa? Settingan Jimit Bapak Ibu. Saya cuma memakai 2 saja.
Tiga. Ini satu change layout, kemudian full screen, kemudian visual effect. Itu aja yang dipakai. Kalau untuk change layout ini seperti ini, maka tampilnya seperti apa itu? Nah, kalau saya biasanya yang ambil yang fullnya saja, ya. Full. Saya tarik ini, kalau standarnya kan seperti ini. Saya tarik seperti ini supaya kelihatan semuanya. Ini nggak penting sebenarnya. Yang penting itu sampai di sini saja. Ini cuma pengaturannya aja, pengaturan tampilan Jimit-nya Bapak Ibu. Saya kira untuk Jimit ya, untuk Jimit mengambil link sudah ya. Untuk breakout-nya lagi, breakout-nya saya coba ganti akunnya dulu. Kadang-kadang di saat PPG itu apa untuk akun akun itu tidak disediakan oleh dosen. Kadang-kadang Bapak Ibu disuruhnya untuk menyewa Zoom, gitu. Zoom berbayar. Gitu. Kalau Jimmeet tidak ada ya untuk apa breakout-nya. Kalau akun yang apa yang di atasnya ini kayaknya seperti ini, yang ada apa ini breakout room-nya. Saya coba close ini dulu. Bentar ya, saya stop screen-nya dulu untuk memastikan ini. Oke, tidak ada fitur apanya, fitur untuk rekamnya.
Nanti kita di Zoom untuk melihat itu rekamannya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk apa? Untuk Jimit ya. Untuk Jimit. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya terkait dengan Jimit. Kalau untuk Jimit saya rasa ya untuk kesulitannya tidak seberapa. Yang sulit itu ketika Bapak Ibu menggunakan Zoom. Nanti kita akan masuk ke Zoom lagi. Kira-kira sampai di sana Bapak Ibu bisa ya untuk penggunaan Gmeet-nya, Google Meet maksudnya, membuat link, membagikan link Gmeet-nya ke WA untuk bisa diklik oleh orang lain. Bisa ya? Itu dilakukan, mau Pak tanya, Ya. itu dilakukan pas ujian apa itu? Itu Maksudnya, saat pembelajaran ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran bersama dosen. kalau ini saya agak kurang paham Pak. Ah. Mungkin baru pertama kali ya. Pakai pakai pendamping boleh besok tuh Pak. Maksudnya misalnya ditemani oleh Ada teman. saudaranya. Iya, Boleh. boleh Boleh. kan Pak? Cuman ujiannya tidak boleh gitu. Enggak, ya pas masukin apa tuh, ya Boleh. maklum saya orang kurang paham, jadi mau pakai pendamping, misalnya adik-adik, saudara gitu kan. Boleh, Bu, boleh. Terus Pak, eh, pelaksanaannya itu pas sesudah kita proses PBM atau sebelum, Pak? Gimana tuh Pak? Maksud saya itu pas kita sedang ngajar atau sesudah gitu. Kalau yang sebelumnya cukup apa ya, cukup ketat ya sebelumnya. Tidak umpama kita kadang-kadang tidak bisa ngajar. Jadi tugas itu hampir tiap hari. Tiap hari. Kalau dulu saya PPG itu terpaksa mencari pengganti untuk mengajar supaya Ya. anak-anak tidak apa. Cuman untuk saat sekarang ini karena sistemnya berbeda, Hmm. jadi Bapak Ibu lihat dulu gitu. Kalau dulu saya sewa orang untuk menggantikan saya gitu. Selama Menggantikan. saya PPG. Harus fokus ketika itu saya cari orang lain untuk menggantikan saya mengajar guru PAI di sekolah saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya standby saja untuk PPG. Kalau sekarang karena ini disederhanakan, jadi Bapak Ibu lihat dulu itu daripada menyewa orang langsung untuk mengajar gitu. Jadi Bapak Ibu lihat dulu karena sistemnya berbeda sekarang. Cuma 40 hari. Pengetahuan lebih mudah dari sebelumnya. Terus pelaksanaannya itu kita kan boleh di mana aja kan Pak? Boleh Bu, boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh. Namun ketika itu kalau saya ya PPG itu memang saya fokuskan gitu, tidak sambil ngajar, tidak. Terpaksa saya tinggalkan sekolah. Namun mengambil absennya tetap ada. Jadi pandai-pandai Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Tapi kalau misalnya sanggup Bapak Ibu, nggak apa-apa sambil ngajar. Namun ketika di rombongan saya itu tidak ada yang ngajar gitu. Memang fokus ke PPG. Di zaman-zaman dulu itu memang ketat ya, memang kesulitan ya. Ya kalau kepala sekolah kalau kita usahakan untuk mencari pengganti nggak masalah. Ya. Biasanya ya, saya lihat teman-teman ya. Kepala sekolah itu kadang maklum aja itu. Iya. Apalagi ini untuk masa depan. Jadi Yang penting ada pengganti kan, yang penting ada pengganti. anak-anak agak tercecer. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Untuk Jimit Zoom ini tidak terlalu sulit ya. Kadang-kadang di antara Bapak Ibu sudah terbiasa juga, ada yang dari guru penggara, ada yang dari terbiasa ikut pembekalan daring misalnya.
atau dari PGP, jadi sudah terbiasa. Untuk besok itu cukup apa? Cukup menguras ya, menguras waktu Bapak Ibu karena kita intinya sama-sama belajar, sama-sama pandai gitu. Kalau yang terbiasa dari guru penggerak itu biasanya sudah paham juga gitu, bagaimana cara mengambil link, menyimpan file itu sudah biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke Zoom ya. Kita lanjut ke Zoom. Untuk Zoom itu tidak jauh beda dengan Gmeet. Kalau Zoom seperti yang dipakai saat sekarang ini hampir sama menu-menunya dengan Gmeet, cuman letak-letaknya saja yang berbeda. Kemudian ada tambahan-tambahan. Khusus untuk Zoom itu berbayar. Berbayar tergantung jumlah peserta. Harga Zoom itu tergantung jumlah peserta dan durasinya. Kalau Gmeet kan gratis umumnya. Kita guru diberi akun belajar, jadi gratis. Sampai 100 orang. Kalau Zoom itu berbayar. Ada yang gratisnya Zoom, tapi tidak sampai untuk 30 orang, nggak salah ya. Itu durasinya cuma 45 menit, kalau nggak salah. Kalau yang berbayar, 24 jam sehari nggak ada masalah, tidak akan keluar. Seperti yang kita pakai saat sekarang ini adalah Zoom yang berbayar. Nah, untuk membuat link itu tidak diperlukan ketika Bapak Ibu PPG. Membuat link Zoom ya, maksud saya membuat link Zoom itu tidak diperlukan. Bapak Ibu, karena Zoom itu digunakan saat Bapak Ibu ujian. Kemudian mungkin ketika Bapak Ibu PL tidak bisa merekam, maka dosen menyediakan Zoom-nya. Atau beriuran membeli Zoom sesama temannya. Itu biasanya. Namun biasanya sudah disediakan oleh dosen. Itu Zoom itu. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja. Yang penting Bapak Ibu paham penggunaan Zoom itu sendiri. Hampir sama dengan Gmeet. Kalau kita lihat di bagian sebelah kiri, kan ada audio, video ya Bapak Ibu ya, audio, video. Ada kelihatan Bapak Ibu sebelah kiri bagian bawah? Ada kelihatan, Pak. Ada kelihatan di bawah. Itu ada audio, video. Ketika kita klik audio, maka akan tampil di sini banyak pilihan gitu. Bapak Ibu pergi langsung ke bagian audio setting. Langsung ke audio setting yang paling bawah sekali. Kalau Bapak Ibu klik yang bagian atas, maka akan hilang tanda-tanda centang ataupun akan bertambah tanda centangnya. Jadi Bapak Ibu pilih aja yang audio setting itu. Klik audio setting. Maka akan tampil seperti ini. Ada audio, ada share screen, Screen, ada background, background. Kalau di saya banyak tampilannya ya, karena ini hostnya banyak tampilannya, kan berbeda di tempat Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu apa yang tampil di tempat Bapak Ibu? Bang, video, share Oh, screen, background, dan efek, recording, statistik, keyboard shortcuts, accessibility. Oke. Di bagian audio Bapak Ibu akan ada speaker di atasnya. Kita klik bagian audio dulu ya. Audio, di atasnya akan ada video. Nanti, bisa langsung di bawah ini kan juga ada video. Di sini juga bisa. Namun karena kita patokan audio, kita di audio aja dulu. Di atas ini ada speaker. Kebalikan dari tadi ya. Kebalikan dari Gmeet. Kalau Gmeet itu kan untuk mikrofonnya di atas. Kalau Zoom, mikrofonnya di bawah ini, di bawah mikrofon. Kalau speaker ini berarti apa yang Bapak Ibu dengarkan dari laptop itu, berarti speaker. Ada pilihan tanah panah, kalau seandainya ada suara yang tidak terdengar, kebetulan itu Bapak Ibu itu
tidak terdengar. Ini gimana nih orang berbicara kok nggak dengar? Berarti di bagian speaker ini. Bapak Ibu tinggal pilih saja mana yang keluar suaranya. Jadi nggak usah panik, tinggal pilih saja. Bentar Bapak Ibu. Kemudian di bagian apa ini ada tanda yang apa? Tanda kotak-kotak kosong itu biar aja, nggak usah diotak-atik, biar aja. Kemudian ada mikrofon, tes mic ya. Dituliskan tes mic. Mau tes suara mic-nya, apakah suara Bapak Ibu itu masuk ke Zoom-nya, apakah tidak? Maka Bapak Ibu coba aja bicara 1, 2, 3 aja, 1, 2, 3 aja. Akan ada nada naik, nada apa? Nada turun. Nah, itu menandakan suara Bapak Ibu itu masuk. Gitu. Untuk speaker, pastikan ini sudah full ya, sudah full penuh ke atasnya ini. Kalau mic-nya kurang kedengaran, tinggal Bapak Ibu tambahkan aja volume-nya, naikkan ke atas. Itu bagian audio. Kita pergi di bagian apa ya? Di bagian background ya, background ya. Bagian background ada di bawah itu background ya, background. Ada ketemu Pak Ibu background? Ada. Oke, background. Ketika Bapak Ibu klik background itu, maka akan keluar gambar Bapak Ibu. Kalau kameranya aktif, kalau kameranya tidak aktif, tentu tidak keluar itu. Ini biarkan aja default seperti ini. Nah, ini kalau tampilan seperti yang ditanyakan oleh Ibu tadi, Bapak itu seperti apa ya? Kok di belakangnya itu ada blur-blur gitu. Ada blur. Maka pilihannya pilih blur itu. Pilih blur. Kalau mau ganti background yang lain, ada pilihan dari bawahan zoom-nya ini. Ada jembatan seperti ini, akan tampil di jembatan. Ada padi, ada di atas langit seperti ini. Nah, berubah jadi di atas langit. Dan biasanya kalau PPG itu ada background khusus disediakan. Nah, gimana cara masukkannya background khusus tersebut? Maka sediakan dulu, pastikan background itu sudah ada, disediakan oleh kampus. Saya contohkan aja ya, contohkan saja. Sediakan, saya cari dulu nih background untuk ditampilkan. Kalau ada feedback suara itu berarti ada mic-nya yang terbuka. Nah, berarti matikan aja mic. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring itu dan pembelajaran online itu pastikan mic itu selalu mati. Jadi nyalakan mic-nya ketika berbicara. Setelah bicara matikan lagi mic-nya. Ketika uh, mau masuk matikan semuanya dulu termasuk kameranya untuk memastikan keamanan di sekelilingnya. Kadang-kadang kan kita tidak tahu anak-anak ada keliaran di belakang kita. Atau misalnya jilbab belum terpasang gitu. Jadi pastikan dulu ketika mau masuk video virtual tersebut, pastikan matikan kameranya dulu. Nah, kadang-kadang kan orang udah ribut semuanya, jilbab ibu terbuka tuh, jilbab ibu terbuka aja, pasang jilbab lu bu, ya awal-awal nak tahu lu, nak sadar dah, orang lagi ribut sudah lah. Jadi apanya langkah-langkah seperti itu. Jadi mau masuk baik itu di Meet ataupun Zoom ya, pastikan menjelang masuk itu semuanya mati dulu. Kan ada tuh tampil kameranya, matikan semuanya dulu. Jangan nyala gitu. Jadi kalau udah standby, udah ready ya, udah jilbabnya udah terpasang, baru boleh dinyalakan apanya kameranya. Ini saya coba mau ganti backgroundnya dulu Ibu ya. Pak ini download backgroundnya.
Saya mau ambil background yang sudah saya download. Biasanya di kampus ini disediakan backgroundnya. Jadi kita pilih tanda tambah ini, add image ini. Pilih add image ini. Add image ya, kalau bahasa Inggrisnya. Pilih di mana gambarnya disimpan. Gitu. Saya coba saya screen ya. Oh, nanti kesulitan dulu. Pilih gambarnya di mana disimpan. Nah, kalau simpannya di download, maka Bapak Ibu tinggal pilih tempat download di folder laptopnya itu, cari gambar yang mau ditampilkan di belakangnya. Nah, dia akan berubah. Kebetulan saya pakai apa ini ya, BGP ini ya, akan tampil seperti ini. Tinggal Bapak Ibu cobakan ya, coba ganti backgroundnya. Ini siapa yang saya screen? Saya yang saya screen Bapak Ibu, matikan. Oke. Nah, untuk ganti background bisa Ibu praktekkan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada pilihan mau blur atau ganti dengan gambar yang lain, namun sediakan gambarnya dulu. Bisa ya? Kemudian yang terpenting lagi Bapak Ibu, mengganti nama. Ini seperti ini kan ada namanya Acer, ada namanya Akpai, ada namanya ini apa ini? Banyak nih namanya nih. Nah, gimana cara gantinya gitu? Ganti dengan nama kita gitu. Ini kalau Acer ini kan bawaan laptop. Jadi laptopnya kebetulan Acer, di Zoom-nya tertulis Acer. Jadi ganti namanya. Kadang dosen itu mau suruh ganti nama kan, ganti nama Ramli PPG 2025 misalnya. Bapak Ibu pilih di bagian nama, klik aja di bagian nama Bapak Ibu ya. Kalau mencari nama itu Bapak Ibu lihat di bagian partisipan, di bagian partisipasi. Maka akan tampil semua nama-namanya, termasuk nama Bapak Ibu nantinya. Ada kelihatan namanya? Ada kelihatan namanya Bapak Ibu? Berarti Ada. pas masuk tadi langsung bikin namanya ya, Pak. Kalaupun udah masuk juga bisa. Jadi Bapak Ibu pergi ke bagian sebelah kanan, itu kan ada partisipan. Partisipan. Bapak Ibu klik aja itu akan tampil nama-nama yang ada di Zoom ini. Nama Bapak Ibu berada di atas. Ada kelihatan? Ada kelihatan nama saya sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa merubah namanya. Diklik di bagian nama, ada titik 3 itu sebelah kanannya. Ketika Bapak klik di bagian nama Ibu, klik nama itu ada titik 3 sebelah kanan. Hmm. Diklik titik 3 itu, pilih rename. Nem. Nah, pilih rename, ganti namanya. Kalau udah namanya sendiri, kenapa? Enggak apa-apa. Kadang-kadang Nggak dosen masalah. itu mau tambah nama misalnya. Misalnya nama saya nih. Tambah nama Hmm. Andri Zari belakangnya angkatan 1 atau batch 1 katanya. Oh gitu. Batch 1 misalnya. Jadi saya tambahkan. Gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus pandai Terus ganti nama. ditambah mana yang diambil, Pak? Jika sudah di rename ya, rename sudah Ya. ditambah, pilih Ceng. Ceng. Ya, pilih Ceng. Coba Bapak Ibu yang belum namanya aslinya terpajang di kameranya, coba ganti. User, ini ada user namanya nih. Zone, coba ganti namanya. Asel. Ada namanya Aser, coba ganti namanya. Yusel. Bisa?
Masih ada dua lagi yang Acer tuh. Coba nama-nama yang bukan nama aslinya. Si Zon. User itu namanya. Ganti nama. Klik di bagian nama awak. Kalau tidak bersobok, sebelah kanan itu nama udah klik partisipan. Keluar beku nama-nama orang yang ada di Zoom ko. Nama Pak Ibu berada di atas. Di atas letaknya nama Pak Ibu. Klik di bagian nama Bapak Ibu, diklik, kemudian kan keluar titik 3 tuh. Keluar titik 3, klik titik 3 tuh. Klik di bagian rename. Klik di bagian rename. Kan nampak nama di letaknya di tengah tuh. Rubah resinan tuh. Rubah. Kalau sudah dirubah, klik change. Bisa kan? Masih ada satu lagi Acer. Masih ada satu lagi Acer. User, zone user Pak. Ganti nama zone. Yang nama user ganti. Kan nampak tuh di kamera Pak Ibu. Kok saya nama itu dia kan nampak. Akpai. Ada namanya Akpai. Kalau sesudah nama udah apa aja leh. Lo kan nampak lo tuh. Di kolonnya di orang rumah ya kan. Orang rumahnya itu ini yang sah nolongan. Yang sah nolongan Pak. Samsung. Ada nama Samsung guys juga. Samsung SMAO. Itu rubah nama Pak. Rubah nama. Bisa emang disuruh saya nanti nama. Saya nama Seliwak aja. Rubah. Galaxy A03 masih ada. User je lah. Jadi ganti nama tuh. Pai ke bagian partisipan. Bulang oleh ya. Pai ke bagian partisipan. Nampak. Di laptop nampak tuh. Kan nampak sesudah video itu kan ada partisipan tuh. Klik partisipan. Nampak nama misalnya sebelah kanan tuh mah. Bang Bon, tadi picangan mata tuh. Klik partisipan. Beko keluar beko sebelah kanan. Nama-nama yang ada di Zoom kok. Cari nama awak tuh dia letak. Nama awak letak. Nampak tuh, nama awak tertulis di kamera aku misalnya user. Klik user dulu. Diklik, keluar titik 3. Sudah kunjung mana, sebelah kanan tuh. Klik titik 3 tuh. Pilih ke bawah rename. Tekan rename tuh. Tekan rename. Rubah nama Pak Ibu tuh. Rubah aja nama asli. Sudah dirubah, klik change. Samsung hilang user hilang aja dah. Acer hilang aja dah. Ganti dah. User lah berubah jadi Husnul Zaon. Aja pada dia ya. Ini yang hijau ya Zon. Yang hijau ya. Ada celai. Tadi ada nampak Acer Acer siapa? masih ada. Acer masih ada. Rubah namanya. Coba rubah namanya. Oppo A12 masih ada. Oppo A12. Coba ganti namanya. Galaxy A03. Acer masih ada. Acer. Galaxy A03-nya Mana? bagus ya. Alhamdulillah. Ku Indra. Untung lulus. Ku Indra. Alah rubah Galaxy dulu dah. Galaxy A03 saya Galaxy. Kamera mati loh. Oke. Jadi pokoknya caranya Oppo tadi lu bahaya dah.
Pastikan rubah Pak Ibu ya, pastikan rubah. Nanti Pak Gubernur ketika Pak Ibu saat Zoom bersama dosen, kadang ini sudah ganti. Wajib ganti sesuai nama asli. Pokoknya ketika nado sebelah kanan tuh nampak nama-nama orang yang ada di Zoom kok tapajang. Pak Ibu tekan saja di partisipan kok sebelah kanan dari video. Sebelah kanan di video di bagian bawah ada partisipan. Klik itu tuh. Kalau lihat sebelah kanan lo. Layar Pak Ibu tuh nampak nama-nama orang sebelah. Klik di nama awak. Di bagian atas mana? Nama awak di bagian atas mana biasa itu. Klik. Kemudian pilih titik tiga kan ketika diklik nama awak itu kan keluar titik tiga itu ada mute, ada titik tiga. Kalau mute itu mematikan suara. Kalau titik tiga yang sebelah kanan itu itu yang tekan tuh pilih yang bawah sekali rename, tulisannya rename. Klik. Sudah diklik, pastikan dirubah ke dulu. Misalnya kok aser namanya, rubah aja nama lu. Kayak merubah besoknya. Apih dulu. Lah sudah tulis nama awak, baru awak tekan ceng. Berubah nama itu. Oke. Paham Bapak Ibu ya? Bisa Bapak Ibu untuk merubah-rubah nama Insyaallah bisa. Oke, insyaallah bisa. aman. Aman ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Udah ganti nama sudah. Sekarang bagian chat lagi. Ini ditutup ya kalau seandainya Bapak Ibu alah tekan partisipan itu kan nampak nama-nama talang ke gambar-gambar orang saudara ya. Ibu tekan aja tanda silang yang di bawah ya mah, nak silang ada teh silang yang sejajar jo partisipan tuh. Kalau silang ada teh Ibu tekan keluar Ibu dari Zoom. Jadi Bapak Ibu tekan yang sejajar jo partisipan tuh kan ada silang tuh sebelah kanannya. Tekan tuh. Keluar apa itu? Nampak gambar orang sudah lihat. Nah terlampau ada dah. Kadang-kadang dosen kau bagi link lewat apa? Lewat chat. Alam kiriman apa linknya di chat katanya. Awak lapannya di mana Pak? Di mana Pak? Jadi pai ke Pak Ibu, pai ke chat. Kan nampak chat tuh di samping partisipan tuh. Nampak kan? Di samping partisipan. Nampak. Baik, Pak. Nampak chat kan? Klik chat tuh. Klik chat. Di situ Bapak Ibu bisa kirim chat atau mencari lihat apa-apa saja yang dikirim orang. Bisa silaturahmi di situ. Kalau dosen misalnya katanya ambolah mengirimkan dia di apa katanya di kolom chat untuk bergabung misalnya. Ibu tekan selai misalnya. Berarti Ibu tekan chat kok. Keluar kok mereka. Kalau nih mau nutui tekan itu silang tadi lihat pokoknya sejajar aja pokok. Jangan yang tanda silang yang dateh mana tapi silang yang di bawah. Kalau silang dateh kan kalau di aran mos merah ya kan. Jadi Pak Ibu di bagian silang yang di bagian bawah kok. Tanda silang kok. Close. Klik close. Aku akan kembali seperti biasa Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Enggak. Tapi video ya, Pak. Kemudian untuk merekam di Zoom. Merekam di Zoom ada pilihan more di bawah kok. More. Enggak. More. More. Itu kalau seandainya memang diizinkan untuk merekam. Kalau tidak diizinkan merekam, saya tekan dulu. Misalnya video PPL kok harus direkam kata dosen. Ada more kok. More. Klik more tuh, pilih record. Saya praktekkan ya, cukup Ibu tahu saja. Cukup penuh drive itu. Jadi Ibu cukup tahu saja. Record. Kemudian ada pilihan record di komputer, record di cloud. Makasih rekam di komputer awak kok. Atau direkam di atas awan. Makasih di drive masih di awan. Di komputer kok masih tersimpan di komputer awak. Jadi pilihannya serancanya di atas awan salah.
Beko mati lampu mati lalu tawa hilang rekamannya. Sancanya di awan salah. Rekam to cloud. Paham? Dasar tekan. Cukup tahu saja. Sudah tuh lai Jadi jadi nanti hasil rekamannya dilihat di mana, Pak? di di akun yang punya Jimmy itu kan ini bagian itu tuh, punya rekamnya itu keluar di akunnya itu, di akun yang punya Jimmy, yang punya Zoom kok. Pak, Tinggal dari suruh stay Pak Rijan. deh, kalau habis mungkin lah. Jadi kalau macam lihat rekamannya itu berada di akun yang pemilik hostnya, maksudnya host. Kalau ini kan hamba hostnya. Berarti disimpan di yang hostnya kok, yang punya akun kok maksudnya. Bisa juga tersimpan di akun apa? Di akun namanya kok yang merekam itu, tapi kadang-kadang hilang gitu, kadang-kadang hilang. Tapi yang suaranya yang aman tuh, maksudnya yang amannya tuh, yang merekam tuh yo apa? Hostnya langsung merekamnya. Hilang serombo ya, ada yang gitu hilang serombo, Nah, itu hilang Pak ada ancaknya. ancak ya kan. Oke. Ini nampak sih kalau ada misalnya apa mah kalau ada kendala tinggal chat saja nampak kok di layar tuh. Hilang suara Pak, nampak yang bos tadi itu. Kecuali yang bos sedang presentasi nampak. Jadi ya kalau ada misalnya ada kendala saat apa agak tahu saja kok nampak sih. Nah, itu tuh untuk merekam. Itu kalau saya diizinkan oleh yang punya apa. Biasanya kalau rekaman apa tuh saat apa ya PPL ya. Rekam praktek apanya. Praktek mengajarnya. Nah, berikutnya breakout, breakout room. Tapi yang membuat itu biasa dosen. Bapak Ibu tinggal lalu lintas saja. Ambo buean breakoutnya Bapak Ibu coba lalu lintas. Kalau seandainya Bapak Ibu keluar dari Zoom, berarti Bapak Ibu belum berhasil lalu lintas saja. Ambo buat breakout room breakout room itu sama aja kelas maksudnya. Kelas misalnya kelompoknya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ambo buat coba Bapak Ibu keluar masuk kelas. Kalau itu kan room utama namanya kok. Kok room utama namanya kok. Beko saat ujian mulai itu. Saat ujian Bapak Ibu di kelas bara ujiannya. Bapak Ibu nak biasa masanya keluar masuk kelas. Itu kesulitan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan bisa untuk lalu lintas di dalam Zoom. Ambo buean breakoutnya sebentar. Ambo buean cukup ampe saja ya. Cukup ampe. Beko keluar di akun Bapak Ibu tuh, Bapak Ibu masuk di Klasiko aja ya, di breakout ampe aja. Bapak Ibu masuk di breakout duo ya. Beko keluar di layar Bapak Ibu Beko tuh. Bapak Ibu coba masuk ke dalam lokal tuh, kemudian balik ke rumah tamu kau lihat. Kalau hilang Beko asik tinggal di rumah tamu kau lah. Tapi Beko kalau seandainya apa mah, Bapak Ibu panjang keluar, misalnya bahkan bisa keluar, sudah keluar, sudah keluar. Akan luas sih sudah lalai masuk dia. Itu jalan terakhir ya. Cuman Beko ketika Bapak Ibu masuk di breakout room, masuk ke kelas kecil, maksudnya kalau di Zoom gua, untuk balik ke room utama, Bapak Ibu tinggal pilih tanda telepon yang di tengah-tengah, bukan yang di bawah sekali. Beko ada pilihan Beko tuh kembali ke room utama aja. Room utama itu kok masuk Iko kok. Coba Bapak Ibu praktekkan di. Mau buean breakoutnya sampai ampe.
Nah, mana masuk lagi, Pak? Gimana nih? Oh. Ah. Kalau seandainya tatakan yang bagian teh, langsung Iya, keluar zoom-nya. Jadi iya, yang keluar ditekan tadi. tuh tanda Ah, telepon yang di bawah, yang di tengahnya masih pokok. Jangan di bawah sekali, keluar ibu dari zoom. iya. Pastikan ketika ibu tekan tuh keluar dari breakout katanya. Berarti keluar dari breakout saja, bukan keluar dari zoom. Kok banyak yang terkurang di breakout kayaknya kok. Banyak itu kurang di bawah ambo keluar, ambo bubaran sudah lalu. Yang masalah 57 tinggal ya. Deh, ambo bubaran sudah lah. Di bubaran sudah lah, boleh masuk kembali sudah lah lihat. Tak kurang ya. Terkurang. Wak tunggu masuk lo. Ala ampia satu Nah, rumahnya lampu bubaran santale mah. Masih menunggu waktu. Oh, apa boleh mau total dalam kena. ya, enggak. Ayo, Pak. Lupa lupa cara keluarnya. Pak, tadi saya terlempar keluar, Pak. Jadi mau tanya nih, Pak. Oke, silakan. Cara bikin apa namanya? Cara bikin Breakout. kelompok grup tadi yang dibagi jadi 3 grup. Bikin breakout-nya itu. Itu yang bisa Ya. membuat itu host dan co-host. Oh, Jadi ya. kalau peserta kalau tidak dijadikan co-host atau host de hostnya doh. Jadi ini bisa. Jadi Serius, Nang. kalau dipraktekkan Bisa. menjadi co-host seorang-seorang, banyak saudara lain mungkin. Jadi untuk membuat itu cukup mudah ya. Untuk Salam membuatnya berita itu puas. sebentar Pak. Untuk membuatnya itu cukup mudah. Pai-nya di bagian more more-nya saja. Pai di bagian more ada di sini tuh beko tanda breakout. Atau di bagian bawah tuh ini keluar breakout room. Tapi yang bisa membuat itu hanya host dan cost. Nah mungkin dipraktikkan. Tapi biasanya itu hanya untuk ujian. Jadi Bapak Ibu bukan Bapak Ibu yang membuat roomnya, tapi Bapak Ibu untuk masuk ke roomnya saja. Supaya Bapak Ibu jangan bingung masuk kok saat menggunakan Zoom. Oke Bapak Ibu, sudah bisa ganti nama.
sudah bisa masuk room, breakout room atau kelas. Untuk presentasinya saya rasa, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa, karena tinggal menekan tanda panah atasnya itu saja, share-nya itu. Kalau dipraktekkan seorang-seorang kini kok enggak mungkin dah. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, coba dipraktekkan di rumah sendiri. Cara bikin linknya kan sudah tadi. Cara membuat linknya, ala petunjukan tadi, coba share surang, coba share screen surang. Cara kembalinya gimana Pak? Jadi kembali dari breakout itu, kembali aja, tekan aja tanda telepon di sebelah kanannya itu. Nih, ditutup screen-nya. Ditutup screen-nya Ibu ya. Marta Dewi, Ibu Marta Dewi, matikan screen-nya. Stop. Ini lapat dia ya, lah bisa. Lah bisa screen, lah bisanya pun. Izin nanya Pak Ketua. Merasa cukup ya. Hanya materi ringan, persiapan untuk Bapak Ibu saja ketika masuk di Zoom. Suara makin ngetek. Insya Allah besok, karena ini kita usahakan Bapak Ibu ya, kita usahakan menjelang Bapak Ibu masuk PPG, kita non-stop sampai Bapak Ibu memasuki pendalaman modul. Karena ketika Bapak Ibu memasuki pendalaman, Pak, kerasin suaranya Pak, kurang kedengaran. karena Bapak Ibu sudah disebutkan dengan tugas-tugasnya. Jadi menjelang Bapak Ibu masuk ke PPG, kita kejar ini supaya ini selesai, terutama Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. mengedit Word, kemudian cara membuat video, merekam video, cara mengeditnya yang paling mudah, karena untuk video PPG itu tidak yang mudah. Kalau memotong dimasukkan tulisan, jadi itu yang akan kita pelajari ke depannya. Kemudian pengenalan LMS nanti setelah LMS-nya terbuka. Dan terkhusus untuk apa? Untuk tryout, itu kan soal-soal. Itu harus harus continue ya. Tapi itu biasanya pembekalannya dilakukan memasuki PPL 1 ketika sudah masuk PPL. Itu ada jeda untuk, Suaranya kecil Pak, tolong dikeraskan Pak. Nah, ketika ada jeda itu kita lakukan kejar untuk tryout-nya. Karena kalau menjelang ujian saja Bapak Ibu tryout-nya, maka akan kesulitan. Jaringan mungkin tuh. Itu dilakukan pertengahan PPG bisa. Cuman ini cuma 40 hari, di mana letak jedanya kita belum tahu juga. Ini dipastikan nanti ketika kita sudah melihat LMS Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan menjelang ini ditutup. Tidak terdengar suara saya. Bapak Ibu yang terdengar suara saya kan? Ada Pak. Suaranya itu ada Pak, tapi nggak jelas suaranya Pak. Ulang kali suaranya Pak. Ya Pak, kurang jelas suaranya Pak. Jaringan mungkin. Pakai HP jelas yuk. Ini Mas Petro, Pak Petro mau ada yang ditanyakan Biar kayak jelasnya. Jadi pastikan perangkat Bapak Ibu. Kalau ada yang jelas, ada yang enggak, berarti pastikan perangkat Bapak Ibu itu suara speakernya untuk zoomnya seperti yang disampaikan tadi itu sudah dicek. Pak Ketua, Master, Pak Petro ada yang mau ditanyakan kayaknya. Pak Petro ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Petro. Oke, silakan nyalakan mic-nya, coba nyalakan mic-nya. Ya Pak, Pak Master, ini saya mau bertanya Nyalakan mic-nya.
terkait dengan LMS yang telah Pak sampaikan tadi. Itu LMS-nya. Silakan mic-nya Bapak Ibu. Coba berbicara. Halo Pak. Ini udah nyala mic-nya Pak. Halo, halo. Halo. Mic-nya coba dinyalakan. Apakah Bapak Ibu yang lain bisa mendengarkan suara saya? Bisa? Oke, lanjut. Bisa. Bisa, Pak. Ini Pak, saya mau bertanya terkait dengan Bisa, Pak. Suaranya udah jelas. Ini sepertinya bermasalah nih Pak Ketua sepertinya. Seputuy. Nggak nyala itu. Ya, lampunya galang. deh. Halo Buang. Bapak Ibu. Mungkin jaringan tuh yang bermasalah tempat masing-masing. Ini sepertinya Pak Ketua nih. Lo. Ini awak masuk. Jaringan yang kubet. Oh, iya. Pak. Enggak, bukan suara saya Pak Faisal. Tapi ini sepertinya Pak Ketua kita bermasalah. Harap bagus terdengar. Kalau pakai HP ya langsung dipakai laptop mungkin nak. Iya, pakai laptop mah. Api bersiran. Terdengar. Awak lapan yang orang kira headset awak. Awak lah bolehlah lo kira headset awak mana terang nak masuk kira sudah dicek suara. Iya, Pak, ya tadi. Awak lah suara. Kira suara pasti lah do yang ngecek lambek suara apa aja. Ambo cek suara kira suara webcam ko yang terbaca. Bukan dia pakai apa? Pakai kamera di luar. Suara kamera aku tangko pas dicek bagian audio, aku dicek bagian kamera video guys. Sudah awak jadi aku yang tangko itu kalau bahasa suara tadi. Jadi itu, jadi apa? Langsung dipraktekkan sekali kan. Jadi diambil langsung dipraktekkan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kendala seperti itu, suara lambek mana Pak? Ada terang suara itu. Jadi Pak Ibu pastikan balik. Pastikan balik di bagian audio kok, audio setting, cek di bagian mic, lai kolah suara mikrofon ambo ko yang duit mikrofon ambo ko kan sades mere ambo cek si ko kira nak sades yang duit do webcam yang duit tu mak lambe keluar serunya sebab jauh jarak ko antara muncul ambo jo kamera ko jauh letak mic ya atau lambe keluar le kalau si ko kan ada ko ada mic ko mereka cara mestinya Pak Ibu. Speaker pun mereka Ya, Pak. pastikan speakernya sesuai yang apa Ibu pakai. Kalau ambo kan speakernya kok merek headset kok sades, ambo pastikan sih kok speaker sades baru terangah kemari kok. Kalau nio ambo ubah, ambo pakai speaker saja, speaker laptop misalnya. Ambo tinggal mau ubah sih kok, diubah bawaan laptop pun ambo laptop ya. Pokoknya keluar speaker suara emang. Kalau nio ambo pakai kok, berarti ambo harus pakai speakernya pakai speaker kok. Harus tahu dulu mereka kok sades. Berarti speakernya sades. Mikrofonnya sades lo. Baru bisa masuk kemari kok. Mudah itu Pak Ibu. Kalau Pak Ibu pakai headset, itu Pak Ibu perhatikan di bagian audio tuh. Di bagian video itu lo, kamera dipakai. Kalau pakai kamera webcam, maka pastikan mereknya tak bacur di sini tuh. Bisa Pak Ibu ya? Oke, aman insyaallah. Ambo rasa cukup demikian. Insya Allah besok dilanjutkan dengan materi penggunaan akun Google dan itu cukup cukup rumit ya Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu untuk konsentrasi nantinya. Baik, itu saja. Silakan Bapak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Ketua yang telah memberikan paparan materi tentang baik penggunaan Gmeet dan penggunaan Zoom.
dalam presentasi yang kita gunakan nantinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya nanti dan menggunakannya dengan baik. Baik Bapak Ibu semuanya, jikalau nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, boleh di grup saja disampaikan. Nanti akan jawab oleh Pak Ketua, Pak Jazal Ali, Pak Dedi Zulhanda, Bu Zanmis, dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.